على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم إنا نسألك علما نافعا رزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين اللهم اهدنا وأهلنا وقومنا إلى صراطك المستقيم اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة أعين ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد إخواني وأخواتي في الدين hadirin wal hadirat yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang telah memberikan kepada kita semua berbagai limpahan nikmat dan karunia-Nya, wabil khusus nikmatul iman wa nikmatul Islam, ya, nikmat yang tertinggi yang dimiliki oleh seorang hamba di muka bumi ini, yang mana ini adalah modal utama seorang hamba berjumpa kelak dengan Rabb-Nya, modal utama seorang bisa masuk surga, yaitu dengan al-iman wal Islam. Qala Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala, Syekhul Islam Taimiyah mengatakan, ketahuilah di dunia ini ada nikmat yang setara dengan nikmat surga. Dan barang siapa yang tidak merasakannya di dunia, dia tidak akan merasakan surga Allah di akhirat, yaitu nikmatul iman wa nikmatul Islam, nikmat iman dan nikmat keislaman. Sehingga ayyuhal ikhwah, ini adalah yang paling tertinggi, yang paling mahal yang dimiliki oleh seorang hamba adalah bukan harta dunianya, bukan apapun yang sifatnya materi dunia, tapi adalah ad-din, agama. Wabil khusus yang paling puncaknya adalah al-iman wal Islam. Ya, makanya mudah-mudahan dengan kita hadir di sini dalam rangka untuk memperbaiki, ya, iman dan Islam kita, yang mana masuk dalam kategori sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, makanya Allah akan fahamkan urusan agamanya, bukan masalah dunianya. Dunia hatta orang kafir pun diberi, orang yang ateis pun, yang tidak mengimani konsep ketuhanan, diberi rizki sama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dunia tidak ada harganya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi masalah iman dan Islam hanya pilihan Allah Subhanahu wa taala. Allah memilah-milih dari hambanya siapa yang akan dianugerahi oleh Allah berupa al-iman dan al-Islam. Makanya kita berharap kepada Allah Azza wa Jal agar apa yang kita lakukan ini adalah sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepada kita iman dan Islam. Dan kita juga memohon kepada Allah Azza wa Jal agar kita diwafatkan dalam demikian, dalam keadaan iman dan Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, kata Allah Azza wa Jal, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beriman dan berislam, berserah diri kepada Allah. Dalam ayat lain Allah Azza wa Jal mengatakan, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, sembahlah Allah Azza wa Jal sampai datangnya al-yaqin, yaitu al-maut, yakni tidak ada batasannya. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum, dan juga nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa berkumpul kembali di salah satu rumah dari rumahnya dalam rangka bertafakuh fiddin. Dan ini juga nikmat yang besar, ya ikhwah. Berapa banyak kaum muslimin yang dihalangi dari nikmat ini.
yang terhalangi, yang diharamkan untuk bisa menikmati nikmatnya menuntut ilmu agama, berupa ketenangan, berupa kedamaian, berupa nur cahaya dari Allah Azza wa Jalla. Disibukkan dari berbagai kesibukan dunia, tenggelam dengan dunia, sehingga ya kehidupan mereka nggak jauh dari kehidupan binatang, nggak ada bedanya. Binatang hidup di dunia kecuali makan, minum, tidur. Ya, manusia pun secara umum kayak gitu, makan, minum, dan tidur. Ya, kalau kata bahasa orang Jawanya tamatu, tangi, mangan, turu. Ya, hanya seperti itu saja. Lah apa bedanya sama binatang? Ya, binatang apa? Kayak gitu juga. Makan, tidur, menyalurkan syahwatnya, kemudian khalas, nggak ada apa-apa lagi. Kalau manusia demikian, maka derajatnya lebih hina daripada binatang. In hiya illa kal an'ami bal hum adall, kata Allah. Mereka tiada lain, yang mensifati orang kafir, ya, mensifati orang kafir. In hiya illa kal an'am, mereka semua inhum illa kal an'am, mereka ini semuanya kayak binatang, bahkan lebih sesat. Ya, lebih sesat. Kenapa lebih sesat? Karena binatang nggak dikasih akal pikiran, mumtaz. Berbeda dengan manusia, wahadainahun najdain, kata Allah, diberikan pikiran sehingga tahu mana yang salah dan mana yang benar. Tatkala mereka tidak menggunakan logikanya, akal dan pikirannya, maka lebih sesat daripada binatang. Kalau binatang ma'dzur, diberi uzur sama Allah, ya, karena nggak dikasih pikiran, wajar kalau kayak gitu. Lah manusia diberi pikiran, diberi hati, diberi syahwat. Sehingga kata para ulama, barang siapa yang syahwatnya mengalahkan pikirannya, maka dia lebih hina dari binatang. Karena binatang hidupnya dengan syahwat. Dan barang siapa yang logika, akal, pikiran, hatinya sampai mengekang syahwatnya sehingga dia berjalan di atas rel jalur yang Allah gariskan, beribadah pada Allah, maka dia lebih mulia daripada malaikat. Karena malaikat nggak diberi syahwat, sehingga wajar kalau mereka ibadun mukramun, hamba Allah yang mulia, yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun, ya, beribadah kepada Allah siang malam nggak capek. Wajar, kenapa? Hanya diberi hasrat untuk ibadah saja, tidak diberi syahwat. Lah manusia ada syahwat, ada hati nurani. Sehingga barang siapa yang hati nuraninya, ilmunya mengalahkan syahwatnya, maka sungguh dia bisa jadi lebih mulia daripada malaikat. Jadi kita hidup di antara dua pilihan. Pilihan mana yang antum akan ambil? Apakah pilihan yang mulia bersama deretan para malaikat, atau pilihan yang hina, waliyadzubillah, bersama deretan para hewan ternak dan binatang, waliyadzubillah? Maka ini, seperti ini, setidaknya kita ada bedanya dengan binatang. Itu apa? Menuntut ilmu syar'i, menggali nur cahaya Allah Azza wa Jalla yang pernah Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang dengannya kita beda dengan binatang. Ada halal, ada haram, ada yang dilarang, ada yang diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla, ada tauhid, ada syirik, ada remnya, sehingga nggak bablas kayak binatang. Ya, mudah-mudahan kita semua termasuk hamba Allah Azza wa Jal yang selalu mendapat ridha dan bimbingannya sampai kita dimasukkan ke dalam surganya. Allahumma amin. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan yang setia meniti di atas sunnahnya hingga hari kiamat kelak. Allahumma amin. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Pembahasan kita kali ini, pembahasannya cukup simpel, ya, tentang fase di mana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berada di pengasuhan kakeknya yang bernama Abdul Muttalib selama 2 tahun. Kemudian dilanjut estafet pengasuhannya oleh pamannya yang tercinta, yaitu Abu Talib, selama kurang lebih dari 8 tahun atau lebih dari itu, ya,
tahun. Wallahu a'lam. Nanti kita bahas. Tapi ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, seperti biasa kita membahas dari kitab Fikih Sirah Nabawi, ya Fikih Sirah Nabawi karya Profesor Dr. Zaid bin Abdul Karim Az-Zaid hafizahullah taala. Ini masuk ke pembahasan yang ke-9. Ya. Ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, disebutkan di sini kata beliau, ya, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'inda jaddihi Abdul Muttalib ba'da wafati ummihi Aminah. Setelah wafat ibunya yang bernama Aminah bintu Wahb, ya, maka yang mengambil estafet pengasuhan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kakeknya yang bernama Abdul Muttalib. Dan Abdul Muttalib ini disebutkan yariqu lahu riqatan lam yarqiha ala ahadin min waladih. Dan dia ini sangat menyantuni dan sayang kepada cucunya ini. Ya, bahkan belum pernah dia lakukan terhadap salah satu dari anaknya. Saking sayangnya, saking perhatiannya, ya, beliau melebihi santun dan sayangnya kepada salah satu dari anaknya. Bahkan disebutkan wa kana yuqarribuhu minhu wa yudni, dan dia mendudukkannya dekat tempat duduk Abdul Muttalib. Ya, dan dia Nabi sallallahu alaihi wasallam didudukkan di tempat duduknya singgasana Abdul Muttalib di samping Ka'bah. Yang mana ini singgasananya Abdul Muttalib karena beliau ini sekali lagi pemuka Quraisy, ya, pemuka Quraisy. Maka disebutkan di sini. Walaqad kana yudha'u li Abdul Muttalib firashun fi dhillil Ka'bah. Kata muallif hafizahullah taala mengatakan, dan sungguh Abdul Muttalib ini punya tempat khusus di samping Ka'bah. Singgasananya, ya, kayak kursi kerajaan gitu. Ya. Wa yajlisu banuhu haula firashih, dan yang duduk di kanan kirinya ini adalah anak-anaknya. Hatta yakhruja ilaihi, sampai Abdul Muttalib ini datang dan duduk di tempat tersebut, ya, sehingga kursi di samping Ka'bah. Lihat, di samping Ka'bah berarti Abdul Muttalib ini orang bukan sembarangan ini. Bukan sekedar orang Quraisy, tapi pemuka Quraisy, sampai duduknya samping Ka'bah. Ada apa? La yajlisu alaihi ahadun min banihi ijlalan lahu. Ya, saking terhormatnya Abdul Muttalib, saking diseganinya Abdul Muttalib, sampai anak-anaknya nggak berani duduk di tempat yang biasa duduk Abdul Muttalib. Fakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'ti wa huwa gulamun, dan suatu ketika Rasulullah SAW, yang namanya anak kecil ya, biasa sering sembarang melakukan sesuatu, fayajlis ala hadzal firash, duduk di singgasananya Abdul Muttalib, ya, duduk di singgasananya Abdul Muttalib, ya, kursi kerajaannya. Fayakhudhuhu a'mamuhu, maka paman-pamannya Nabi ini, yaitu anaknya Abdul Muttalib, yamna'unahu, ngambil sambil melarang, jangan duduk di sini, ya, jangan duduk di sini. Akhirnya apa yang terjadi? Fayaqulu Abdul Muttalib idza ra'a dzalika minhum, maka Abdul Muttalib tatkala melihat cucunya ini dilarang, ya, mengatakan apa? Da'u ibni, biarkan anakku ini. Lihat, ngomongnya bukan cucuku, tapi apa? Anakku. Saking sayangnya Abdul Muttalib dengan Nabi Muhammad SAW. Yani mahabbah tabi'iyah, bukan mahabbah syar'iyah. Mahabbah yang sifatnya tabi'i, ya, wajar, kakek cinta sama cucunya itu wajar. Bukan mahabbah yang syar'iyah, cinta yang syar'i, bukan, tapi mahabbah tabi'iyah. Fa inna lahu la sya'na, karena dia kelak akan menjadi orang yang besar. Lihat harapannya Abdul Muttalib, ya. Harapannya Abdul Muttalib ini mungkin ilham, ya, atau firasah. Ini orang nggak bakal sembarang orang ngomong sama anak-anaknya, ya, terhadap cucunya. Biarkan dia, kalau mungkin anak dari anak yang lain, ya, bukan dari anak Abdullah,
anak dari yang lain, dari cucunya Abdul Muthalib mungkin dilarang. Tapi giliran Nabi kok nggak dilarang ini? Maka heran, langsung disebutkan kata Abdul Muthalib, fa inna lahu la sya'na, karena orang ini kelak akan menjadi orang yang besar. Ya, subhanallah, ini ilham. Dulu namanya, yang memberi nama Muhammad juga Abdul Muthalib. Yang memberi nama Muhammad ini Abdul Muthalib. Dan nama Muhammad sekali lagi itu nama asing, tidak pernah digunakan oleh orang Quraisy. Sampai-sampai orang Quraisy itu mengatakan apa? Wahai Abdul Muthalib, kenapa ente memberikan nama yang asing, yang tidak pernah bapak-bapak kita menamakannya? Maka beliau mengatakan, fa inilah arju an yakuna mahmudan fis samai wa fi ahlil ard. Bahkan aku berharap dengan nama ini yang jarang ini, aku berharap dari namanya adalah dipuji di kolom langit dan dipuji di atas bumi. Luar biasa ya. Ini diantara ilham ya, firasah yang diberikan kepada Abdul Muthalib. Lihat kata beliau, fa inna lahu la sya'na, sesungguhnya orang ini akan memiliki pengaruh yang besar. Thumma yujlisuhu ma'ahu ala firasyih. Kemudian Abdul Muthalib mendudukkannya bersamanya, wa yamsah dhahrahu biyadihi, sambil mengelus-ngelus punggung dengan tangannya, wa yasurruhu ma yarahu ma yasna. Dan Abdul Muthalib ini sangat senang sekali jika melihat Nabi SAW melakukan sesuatu walaupun masih kecil. Apa yang dilakukan oleh cucunya ini pasti dibuat senang, tidak pernah dibuat marah, tidak pernah dibuat marah ya. Luar biasa, cinta banget sama cucunya ini. Walam tastamirra hadhihi ri'ayah tawilah, akan tetapi ya pengasuhan beliau ini enggak lama. Faqad halaka Abdul Muthalib ba'da sanatain min kafalatihi li Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Abdul Muthalib ini hanya mengasuh Nabi SAW hanya berkisar 2 tahun saja. Kemudian setelah itu dia meninggal. Wa kana waqtuha umrur Rasul sallallahu alaihi wasallam 8 sanawat. Maka tatkala Abdul Muthalib ini meninggal, umur Nabi sallallahu alaihi wasallam kisaran umur 8 tahun ya, 8 tahun. Di sini disebutkan ya di dalam kitab lain, Ustadz Dr. Mahdi Rizqullah Ahmad, Profesor Dr. Mahdi Rizqullah Ahmad, bagaimana kasih sayangnya Abdul Muthalib sama cucunya ini. Itulah yang disebutkan, saking cintanya Abdul Muthalib kepada cucunya yang bernama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi khawatir yang biasa ya. Disebutkan di sini menggambarkan tentang cintanya Abdul Muthalib kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anna Abdul Muthalib arsala Muhammadan dzata marra fi ithri ibilin lahu dhallat. Nabi SAW pernah mengutus Muhammad di satu momen untuk mencari onta yang hilang ya di padang pasir. Jadi onta ini nggak sembarang, onta ini mahal ya. Satu ontanya bisa 50 sampai 100 juta. Ya, jadi kalau ontanya satu hilang ya hilang 100 juta. Ya, bayangkan 100 juta apa? Seperti apa kalau sekarang? Ya, seperti mobil dengan berbagai merek ya. Ya, satu aja itu ada hisabnya ya, ada perhitungannya. Disebutkan di sini anna Abdul Muthalib arsala Muhammadan dzata marra fi ithri ibilin lahu dhallat. Maksudnya beliau pernah mengutus cucunya ini ya mungkin 8 tahun di sana, sudah lumayan besar ya. Jadi umur anak itu terkadang berbeda karena faktor cuaca ya ikhwah. Faktor cuaca. Orang yang hidup di daerah yang panas itu lebih cepat dewasanya ketimbang orang yang hidup di daerah yang tidak terlalu panas. Yang tidak terlalu panas. Makanya antum perhatikan kalau lagi umroh atau haji, anak umur 20 tahun kayak umur 30 tahun di sana.
Ya, kayak umur juga. Kenapa? Faktor cuaca diantaranya. Bahkan kita dapati ada orang tinggal di Indonesia nggak pernah tumbuh jenggotnya, nggak ada. Tapi baru 1 tahun di sana langsung lebat jenggotnya. Ya apa tidak? Karena faktor lingkungan itu mempengaruhi. Ya, apalagi orang dulu ya umur 8 tahun mungkin sudah seperti kayak sudah dewasa. Fahtabasa alaihi hatta hazina huznan syadida. Ceritanya Nabi ini hilang kabar. Kalau bahasa kitanya hilang kontak dengan Abdul Muthalib. Maka beliau sangat sedih luar biasa. Sedih luar biasa. Seakan-akan kayak mau mati. Wa akhadha yatufu bil bait wa huwa yaqul. Sehingga beliau ini tawaf Ka'bah, ya, tawaf Ka'bah sambil mengatakan, ya, beliau, kenapa saya ini ngutus Nabi Muhammad? Kenapa saya ngutus cucu saya Muhammad? Rabbi rudda ilayya raqibi Muhammadan. Ya Rabbi ruddahu wasna indi yadan. Wahai Rabbku, kembalikan kepadaku Muhammad. Ya Rabbi, kembalikanku dia. Wasna indi yadan. Pasti akan kuberikan sesuatu jika dia kembali. Kalau bahasa kita, pasti akan aku gelar selamatan. Bahasanya, ya, selamatan. Ya Rabbi rudda ilayya raqibi Muhammadan. Ya Rabbi ruddahu wasna indi yadan. Wahai Rabbku, kembalikan Muhammad, ya Rabb. Ya Rabb, kembalikan Muhammad. Pasti kalau dia kembali, aku akan berikan sesuatu, akan melakukan sesuatu. Ya, lihat saking cemasnya Abdul Muthalib. Wa indama ada Muhammadun bil ibil. Ternyata dikabulkan nih doanya Abdul Muthalib. Akhirnya Nabi Muhammad kembali dengan membawa onta-onta yang hilang tadi, ya. Aqsama alla yab'athahu fi hajatin lahu abadan. Maka dia bersumpah enggak mau mengutus cucunya lagi dalam sebuah hajat apapun. Wala yufariquhu ba'da hadza abadan. Bahkan saya enggak mau, kata beliau, meninggalkan Muhammad walaupun 1 detik. Nah, walaupun saking cintanya sama cucunya, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian dijelaskan sampai setelah kejadian itu kemana-mana Abdul Muthalib bersama cucunya, ya, Muhammad, sampai duduk di singgasananya wajib ada Muhammad, ya, wajib ada Muhammad. Masya Allah, ya, beliau yudha'u lahu al-qabul, ya, diberikan rasa cinta kepada orang yang setiap, ya, melihatnya, ya. Ini sebagai bentuk pemuliaan, penjagaan Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib ikhwani wa akhwati fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Kemudian disebutkan oleh muallif, setelah Abdul Muthalib meninggal, maka yang menggantikannya adalah pamannya yang bernama Abu Talib. Wa kana Abu Talib huwa syaqiqu Abdullah ibn Abdul Muthalib. Dan Abu Talib ini saudaranya Abdullah, abahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ummuhuma Fatimatu bintu Amr ibn Aiz. Ibunya Fatimah, ibunya Abu Talib, dan ibunya Abdullah, berarti istrinya Abdul Muthalib. Di antara istrinya beliau bernama Fatimah. Maka mungkin bisa jadi kenapa Nabi SAW menamakan anaknya juga dari nama ini, karena ini jidahnya. Yang mana wallahu a'lam, walaupun tidak disebutkan oleh para ulama, ya, tidak disebutkan ulama kenapa Nabi SAW menamakan anaknya Fatimah. Apa mungkin karena jidahnya, apa jidahnya, neneknya Nabi dari Abdullah itu bernama Fatimah. Dan sampai sekarang kebiasaan orang Arab yang menamakan anak-anaknya dengan orang tuanya, dan orang tuanya sebagai bentuk apa? Agar tidak melupakan orang tuanya, ya, sebagai bentuk menjaga nasab.
sebagai bentuk birrul walidain, ya, entah itu orang tuanya yang sudah meninggal atau yang masih hidup. Sebagian keluarga kalau orang tuanya masih hidup nggak mau diberi nama, ya, nggak mau diberi nama dulu, maksudnya jangan. Tapi kalau sudah meninggal baru dikasih nama. Pernah ada yang mendengar langsung, ya, ketika ada salah satu anaknya lahir, kemudian punya cucu, ya, anaknya ini minta izin sama orang tuanya masih hidup, kepada ibunya, "Bu, boleh nggak saya kasih namanya ibu?" Maka ya katakan misalkan namanya Fatimah misalkan, ya. Mah, saya kasih nama mama ya, Fatimah." Enggak sudi. "Loh kenapa, Mah? Nggak sudi. Nanti kalau ente marah-marahin anak juga." Subhanallah. Ya, ente marah sama anak ente, nanti ente marahin anak juga. Nggak mau. Ya, artinya ada sebagian orang yang nanti kalau masih orang tuanya hidup jangan dulu, ya. Tapi kalau sudah meninggal baru sebagai bentuk ihtiraman wa birrul walidain, sebagai bentuk birrul walidain. Tapi ada juga yang orang tuanya masih hidup, hatta, ya, namanya nama orang tuanya, tidak masalah. Taib ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Jadi namanya jidahnya Nabi, ya, kakeknya Nabi dari Abdullah itu bernama Fatimah bintu Amr ibn Aiz. Wa li ajli dzalika awsa Abdul Muttalib inda wafatihi li Abi Talib. Karena ini hubungannya kuat dengan Abu Talib, ya, maka Abdul Muttalib mewasiatkan kepada Abu Talib ketika mau meninggal, ya, untuk yang mengasuh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Talib bi kafalati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Dan Abu Talib ini bukan orang tajir, wa kana faqiran. Beliau ini orang yang fakir. La mala lahu ma'a kathrati iyalihi. Tidak memiliki harta padahal tanggungannya banyak. Tapi tetap mau, ya, mengasuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bukan malah menolaknya. Lebih dari itu, wa kana yuhibbu ar-rasulu sallallahu wa kana yuhibbu ar-rasula sallallahu alaihi wasallam hubban syadida. Bahkan lebih dari itu, Abu Talib ini, ya, mencintai Rasul hubban syadida, cinta yang luar biasa, melebihi cintanya kepada anak-anaknya, ya. Di antara saking cintanya nih beliau nih, ya, lihat, fakana la yanamu illa indahu. Allahu akbar. Abu Talib nggak bisa tidur kecuali sampingnya ada Muhammad, ya. Allahu akbar. Lihat bagaimana Allah memberikan kepada makhluk al-mahabbah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walaupun beliau yatim, semua orang pada cinta sama Nabi SAW. Coba antum perhatikan sama ponakan antum, sama nggak kayak gitu? Enggak, ya. Ya, yang penting masih punya bapaknya, masih punya emaknya, masih punya apa, bodoh amat. Kan kita kayak gitu. Lihat Abu Talib, fakir, miskin, banyak tanggungannya. Walaupun demikian, wa kana yuhibbur Rasul sallallahu alaihi wasallam hubban syadida. Fakana la yanamu illa indahu. Ya, beliau tidak bisa tidur kecuali Muhammad berada di sisinya. Wa idza kharaja ma'ah. Kalau keluar rumah harus Muhammad digandeng, ya. Muhammad digandeng, nggak boleh lepas dari Abu Talib. Luar biasa, ya. Lihat itu Abu Talib. Sehingga ketika, ya, Islam ini mengajarkan kepada kita balas jasa, ya. Makanya ketika Nabi SAW mendengar Abu Talib itu sekarat, ya, sekarat yang ngabarinya itu anaknya Ali. Wahai Rasulullah, sesungguhnya ammuka Abdal fi sakaratil maut. Bahwasanya pamanmu yang sesat, ya, yang aslinya kafir,
itu sekarang sedang sekarat. Langsung ngambil selendangnya, ngambil sorbannya, ya, kemudian langsung bergegas kepada pamannya yang sedang sekarat. Ini Abu Talib diasuh, Nabi SAW diasuh sama Abu Talib kisaran 40 tahun. Ya, sampai Nabi Muhammad mendapatkan kenabian. Luar biasa ini, sampai mendapatkan kenabian, sampai menikah dengan Khadijah. Ya, sampai yang membacking dakwanya Nabi itu siapa? Abu Talib. Ya. Disebutkan ketika Abu Talib fi sakaratil maut, nanti kita insyaallah akan bahas masalah ini lebih lengkap di pembahasan yang ketiga, ya. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam langsung bergegas menuju ke rumahnya untuk mentalqinkan kalimat la ilaha illallah. Luar biasa, lihat. Nabi SAW nggak pernah, ya, kacang lupakan kulitnya. Padahal beliau adalah seorang nabi, sudah menjadi rasul, sudah sibuk dengan dakwahnya, ya, di Mekah. Walaupun demikian tinggalkan semua acara untuk pamannya yang tercinta. Karena fi akhiril lahadzatil hayat, di akhir hidupnya beliau, mudah-mudahan dan kalimat tersebut beliau bisa masuk Islam dan masuk surga. Akhirnya ketemulah, ya, Abu Talib sedang sakarat. Ya, di samping sisinya ada iblis yang menjelma menjadi syaitan, yaitu Abu Jahal dan kroco-kroconya. Ya, apa kata Nabi? Ya am. Dalam riwayat lain, ya ammi, wahai pamanku yang tercinta. Qul la ilaha illallah, katakanlah la ilaha illallah, kalimatan uhajju bika biha indallah, sebuah kalimat yang aku akan bela engkau di hadapan Allah nanti. Ya, luar biasa. Ini adalah al-wafa'u bil ahd. Orang yang al-wafi, yang terus membalas kebaikan, nggak pernah pudar walaupun sudah dimakan waktu. Itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ammi, wahai pamanku, katakanlah la ilaha illallah, yang nanti jika engkau mengatakan ini, saya bela engkau di hadapan Allah. Akhirnya apa? Tatkala itu Abu Talib hampir saja mengatakan la ilaha illallah, langsung syaitan, iblis yang menjelma menjadi manusia mengatakan, ha Abu Talib, atarghabu an millati Abdul Muttalib. Hai Abu Talib, apakah ente mau murtad dari agama nenek moyangmu? Akhirnya nggak jadi lagi. Terus Nabi SAW nggak pesimis. Wahai ammi, wahai pamanku, katakanlah la ilaha illallah, kalimat ini yang akan saya bela engkau nanti di hadapan Allah. Saya akan bela mati-matian agar engkau tidak jadi masuk neraka. Hampir saja mengatakannya, namun sekali lagi, inilah pengaruh teman yang buruk. Sahabat yang buruk itu akan menentukan surga atau neraka, seperti Abu Talib. Ternyata nggak jadi lagi, nggak enak. Wahai Abu Talib, apakah ente akan keluar dari agama nenek moyangmu, dari agama bapakmu Abdul Muttalib? Dan terus berlanjut seperti itu sampai akhirnya beliau ini meninggal dalam keadaan kekafiran, meninggal dalam keadaan, ya, berada di dalam millahnya, agamanya Abdul Muttalib bapaknya, sehingga dengannya dia termasuk ashabun nar, ashab api neraka, penduduk api neraka, yang dengannya Nabi sangat sedih sekali, sedih luar biasa. Ya, sudah bergegas mudah-mudahan dia bisa mendapatkan la ilaha illallah. Akhirnya Allah turunkan sebuah ayat tentang Abu Talib ini, ya, terhadap wafatnya Abu Talib ini. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak bisa memberikan hidayah, yakni hidayah taufik, ya, hidayah taufik, ya, kepada yang engkau cintai. Anda nggak bisa milah-milih, ini dapat hidayah, ini enggak, ini dapat enggak. Itu urusannya Allah, kata Allah.
Walakinallaha yahdi may yasha. Sesungguhnya Allah lah yang memberikan hidayah sesuai yang Dia kehendaki. Hidayah itu ada dua. Ada hidayatul irsyad, ya, bukan al-irsyad pergerakan, bukan. Hidayatul irsyad, bimbingan. Ya, ada hidayatul taufiq. Hidayatul irsyad seperti ini. Kita menyampaikan sebuah nasihat, itu namanya hidayatul irsyad, bimbingan. Dan itu yang dilakukan Nabi SAW. Kemudian yang kedua hidayatul taufiq, yakni setelah hidayatul irsyad turun hidayah taufik. Setelah memberikan nasihat, maka hatinya terbuka, kemudian dia menjadi orang yang baik, masuk Islam, Islamnya menjadi baik, maka itu hidayah taufik, dan itu hanya Allah. Makanya kata Allah kepada Nabi, innaka la tahdi man ahbabt walakin Allah yahdi man yasha. Wahai Muhammad, sungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah taufik, akan tetapi Allah lah yang memberi hidayahnya sesuai yang dikehendakinya. Adapun dalam ayat lain, innaka la sesungguhnya engkau berada di atas hidayah. Ya, hidayah di sini adalah hidayah irsyad. Nah, akhirnya Nabi sedih luar biasa. Ya, sedih luar biasa. Akhirnya beliau mengatakan, ya ammi, saya akan memintakan ampun untukmu selagi aku tidak dilarang. Ya, sesungguhnya la astaghfiranna lak ma lam unha. Ya ammi, ini ceritanya ammi sudah jadi mayit. Saya akan beristighfar, memintakan ampun kepada Allah untukmu wahai ammi, ma lam unha, selagi aku tidak dilarang. Maka turunlah ayat berikutnya, ya ma kana lin nabiyyi walladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikina walau kanu uli kurba min ba'di ma tabayyana lahum annahu ashabul jahim. Kata Allah Azza wa Jalla, tidaklah pantas seorang nabi dan orang-orang yang beriman memintakan ampun kepada orang-orang musyrik walaupun dia adalah orang yang terdekat. Min ba'di ma tabayyana lahu, setelah jelas bahwasannya, setelah jelas bagi mereka orang-orang beriman dan kepada Nabi bahwasannya dia adalah termasuk penghuni neraka jahanam. Maka dengan situ Nabi sangat sedih luar biasa, karena tidak bisa menolong pamannya yang selama ini selalu membackingnya, selalu sangat cinta kepada Nabi SAW. Setiap kali ada orang Quraisy yang ingin mengganggu Nabi SAW, maka yang paling terdepan adalah pamannya beliau, Abu Talib. Apapun yang terjadi, maka Abu Talib yang berada di depan. Tapi sya'allah wa qaddara wa ma sya'a fa'al. Ini semua adalah takdir Allah Azza wa Jalla, dan semua takdir Allah itu pasti ada hikmahnya. Ya, sampai-sampai Abu Talib meninggal dalam keadaan kekafiran, disebutkan oleh para ulama, ya, bahwasanya ada hikmahnya kenapa Abu Talib tidak jadi masuk Islam. Karena Abu Talib ini pewaris dari tahta bapaknya Abdul Muthalib, orang yang disegani oleh Quraisy, orang yang disegani oleh Quraisy. Nabi SAW ketika berdakwah itu merasa aman dan tentram. Kenapa? Ada backingannya Abu Talib. Orang-orang gak berani macam-macam kepada Nabi SAW karena apa? Ngelihat pamannya Abu Talib pemuka Quraisy, sehingga gak berani macam-macam. Makanya ketika, mungkin ini diantara sebabnya, kalau Abu Talib meninggal dalam keadaan masuk Islam, maka orang-orang kafir Quraisy akan marah dan akan melakukan sesuatu kepada Nabi SAW. Kenapa? Abu Talibnya telah murtad. Maka itu diantara hikmahnya kenapa Allah memilih kepada Abu Talib, ya, meninggal dalam keadaan tidak dalam keadaan Islam. Ada hikmah yang tinggi, ya. Makanya dalam pembahasan takdir, pasti setiap keputusan Allah ada hikmahnya yang kita tahu dan kita yang tidak tahu. Jangan bilang kenapa, nggak boleh. Ini harus di blacklist kalimat kenapa, karena ini urusan Allah.
Dan ketetapan Allah, la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Perlakuan Allah, perilaku Allah itu nggak boleh ditanya kenapa, tapi perlakuan manusia akan dimintai pertanyaannya, dimintai pertanggungjawabannya. Karena kalau kita buka bab ini, nanti akan kemana-mana. Akan kenapa Allah menciptakan iblis, kenapa Allah menciptakan surga, kenapa Allah menciptakan neraka, kenapa ada orang kafir, kenapa nggak semuanya beriman, kenapa dan kenapa. Akhirnya apa? Ujung-ujungnya dia bisa murtad dari agama Islam. Maka sudah tunduk dan patuh terhadap ketentuan Allah Azza wa Jalla. Ini yang membedakan antara orang yang beriman dengan orang kafir, yaitu al-imanu bil qada'i wal qadar khairihi wa syarrihi. Beriman kepada takdir Allah yang baik maupun yang buruk. Taib, ini saja yang bisa saya sampaikan karena waktunya sudah selesai dan pembahasan pun juga telah selesai dibahas ya, karena pembahasannya sangat sedikit. Intinya ayuhal ikhwah, dari pelajaran yang bisa kita ambil bahwasanya Islam tidak melupakan jasa seseorang yang pernah berjasa kepada kita, siapapun dia. Islam tidak mengajarkan kepada kita kacang lupa akan kulitnya. Hatta orang kafir, hatta dia orang kafir, kalau dia pernah memberikan kepada kita jasa, kita balas. Ya, disebutkan dalam sebuah hadis bahwasanya yang barang siapa ada orang yang berbuat baik kepada kalian, fakafi'uhu, maka balaslah. Jika tidak bisa kalian balas, maka katakan kepadanya jazakallahu khairah, semoga Allah membalasmu. Itu adalah kalimat balasan. Dan kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sekiranya seorang tahu apa makna yang tersirat dan balasan dari kalimat jazakallahu khairan, semoga Allah membalasmu, la aktsarta fihi, pasti dia akan sering-sering mengucapkan jazakallahu khairan. Ya, artinya semoga Allah membalas kepada kebaikan, yakni kebaikan yang banyak fid dunya wal akhirah. Ya, jadi itu di antara poin yang bisa dibahas. Jangan melupakan jasa. Islam mengajarkan kepada kita al-wafa. Apa al-wafa? Setia, tidak khianat, ya, tidak tidak kacang lupa akan kulitnya, tapi tetap akan memperhatikan orang, apalagi jika orang tersebut memiliki jasa dan andil luar biasa di dalam kehidupan kita, kepada dari guru-guru kita, dari teman-teman dekat kita, baik yang pernah memberikan kepada kita perkara dunia, jasa dunia, atau perkara akhirat, maka dia telah memberikan jasanya kepada kita, maka hendaknya kita membalasnya semampu kita. Jika tidak bisa, maka katakanlah, doakanlah kepadanya kebaikan. Jazakallahu khairan. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Kita cukupkan saja sampai di sini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.